Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky M. Hidayat. NIM saya 204 1005 020 112. Prodi saya Ekonomi Syariah 3. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari Bapak Dr. Wadud Nafis LC MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, dan yang keempat mendorong laju investasi, dan yang terakhir yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan jumlah pengangguran yang tinggi, yakni dengan cara meningkatkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Yang kedua yaitu kebijakan kontraksional. Kebijakan kontraksional yaitu sebaliknya. Kebijakan fiskal jenis ini merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Hal ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi inflasi. Selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, dan yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua yaitu pembiayaan fungsional, dan yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang selanjutnya yaitu alokasi, distribusi, stabilitas, dan pengangguran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional atau pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Dan selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum. Yang selanjutnya yaitu keadilan dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada jizyah, yang kedua ada ghanimah, yang ketiga ada fa'i, dan yang keempat ada zakat, yang kelima ada kharaj, yang keenam ada nawaib, dan yang ketujuh ada amwal fahlah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.